Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat Bayu Channel. Oke Lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Lur, jangan lupa subscribe-nya, share, like, dan komen-komennya yang pengetahuan lah, ilmu pengetahuan ya kan. Di sini kita sharing ilmu, berbagi pengetahuan ya kan, tentang satelit opening it. Nikmati perjalanan, jalanan di depan yang macet ini Lur. Mungkin ada saudara-saudaraku semua yang berkomentar mendapatkan petunjuk atau tanda-tanda keberadaan beliau. Monggo komen di kolom komentar Lur. Bukan tahu keberadaan sih, petunjuk gitu loh, bukan keberadaannya, petunjuk keberadaan beliau itu sekarang ada di mana, seperti itu. Karena kalau keberadaan beliau saat ini, kalau sudah tahu ya kita tahu keberadaannya, berarti kan selesai. Keberadaan beliau kan diketahui semua orang ya kan, dan pikirannya pun selesai, dan prosesnya mungkin beliau juga selesai. Nah seperti itu Lur. Kalau percayalah, kalau keluar insya Allah kita nggak seperti ini Lur. Maaf agak tersendat Lur. Kita nggak seperti ini, soalnya nanti insya Allah pastilah akan ada perubahan besar, akan banyak perubahan besar itu loh yang terjadi. Dan kemunculan beliau ini seperti tapi itu berselang setelah 1 atau 2 bulan berjalan, dan orang-orang pun sudah tahu kalau Imam Mahdi ini muncul. Mungkin ada suatu perubahan yang sangat besar, yaitu jalan raya sepi Lur. Ya nggak tahu sepinya apa, tapi aktivitas sepertinya terhenti gitu loh, karena ada sesuatu kejadian seiring berjalan kemunculan beliau 1 atau 2 bulan berjalan, itu ada sesuatu kejadian Lur. Banyak toko-toko atau kantor itu tutup. Mungkin ada semacam goro-goro atau suatu kejadian nggak tahu ini. Kayaknya ada sesuatu yang kerusuhan atau bagaimana gitu loh. Insya Allah seperti itu Lur, karena semua pada waktu itu akan terjadi ketegangan, suasana tegang. Ini yang saya rasakan loh ya, bukan ilusi, bukan halusinasi, karena ini dampaknya ini sangat besar itu loh. Kemunculan Imam Mahdi sangat besar. Karena kenapa? Kemunculan Imam Mahdi ini juga kemunculan Dajjal, jangan lupa itu ya. Selang berapa lama Nabi Isa alaihissalam turun seperti itu. Kan ya seperti itulah. Mungkin ada suatu ketegangan, atau mungkin juga ada jalan raya itu sepi. Ada rasa kekhawatiran, ketakutan seperti itu. Dan ada kedua belah pihak, satu bagian ke utara dan bagian utara bagian selatan. Insya Allah seperti itu Lur, utara bagian selatan, kedua kubu lah.
ini Persitega ya, mungkin ini yang saya maksud. Saya menceritakan ini setelah munculnya beliau 1 atau 2 bulan, ya kan 1 atau 2 kan berjalanan seiring berjalannya waktu, dan mengetahui sang pemimpin hari zaman itu berada di sini Nusantara, dan juga Jogja muncul. Nah, ini munculnya aduh Allah alam, karena ada yang berkata apa ya, bukan yang berkata, banyak yang berpendapat kalau Nusantara ini kiblatnya dunia. Ini mungkinkah Nusantara ini menjadi arena pertempuran dari segala penjuru? Bisa dikatakan demikian loh, mercusuar dunia. Mungkin ada beberapa orang dari luar sana menuju ke Nusantara, ke Indonesia, juga ikut berperang atau berjuang. Nah, ini Allah alam, bisa juga arena pertempurannya nih yang terjadi nanti besar-besaran di Nusantara, ya kan kalau misalkan secara logika saja Imam Mahdi muncul di Nusantara, dan otomatis Dajjal itu akan menuju ke apa ya, ada di Nusantara juga, secara logika saja, ya kan. Nah, ini nanti orang-orang yang di berbagai negara yang ingin menjadi pengikut Imam Mahdi ataupun Dajjal itu akan menuju ke sini, ke tempat ini, di tempat ini, itu maksudnya. Secara logika saja, nah, kan tempat arena di sini Nusantara ini. Allah bisawab. Jadi ya bagaimana lagi, ya kan? Bayangkan Nusantara ini akan menjadi ajang pertempuran, tempat pertempuran. Yang saya apa ya, ini terjadi tepatnya pertempuran ini bukan di kota, lur, bukan. Tapi yang saya rasakan atau yang saya lihat, dilihat itu banyak pepohonan, bukan banyak sih, rumput-rumput atau tanah lah, berupa masih tanah, belum aspal seperti itu. Berarti ini pertempurannya mungkin di tempat-tempat gunung atau apa ya, hutan-hutan atau seperti itu. Oke lo, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Allah alam, ya kan. Semua bisa terjadi, ya tentunya atas kehendak Allah, gitu loh. Jadi ya percaya nggak percaya sih Allah alam, tapi ya itu, setiap kali saya bikin konten tidak saya rencanakan, tidak saya bikin skenario lah istilahnya, ya langsung duduk seperti ini. Ya memang sih sebagian orang banyak yang mengatakan ngawur ya gimana lagi, nggak kan. Memang itu yang terjadi, memang itu yang saya rasakan loh, yang saya bikin konten ini, gitu loh. Mungkin juga Allah alam juga ini ya. Apakah ya kalau itu sudah muncul kan mungkin konten-konten saya dan mungkin yang lain juga berhenti. Kan bisa juga seperti itu, ya kan. Konten YouTube yang membahas beliau kan mungkin juga semuanya akan terhenti, lur. Apa mau dibahas orangnya sudah keluar, ya kan. Tapi yang saya rasakan ya pertempurannya ini adalah manual, bukan otomatis pakai senjata, enggak lagi kayaknya. Seperti ada di pertempuran seperti zaman-zaman kerajaan itu loh, seperti itu. Ini masih pertempuran di kota-kota sedikit, tapi pusatnya ini sebuah tanah lapang yang sangat luas. Ya seperti film-film itulah, baik film kerajaan di Nusantara atau di luar negeri sana, Hollywood itu. Pilih santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ada rasa kita sekarang tanggal berapa, sudah memasuki bulan Juli, dan kemarin 10 Azuro atau apa
Saya juga nggak tahu. Ya hari-hari seperti itu saya lalu ya seperti biasa loh, nggak ada yang berlebihan atau istimewa. Nggak kenapa kok saya sibuk terus memikirkan saya sendiri. Ya alang-alang ya seperti inilah loh. Ya kita tetaplah waspada, tetap siaga, karena sewaktu-waktu datangnya ini secara tiba-tiba.